pasti kan dari waktu kecil udah berprestasi kan. Prestasi kamu waktu ABG apa? ABG atau masih kecil Waktu ABG deh, ABG. Kalau masih ABG, Pernah masih jadi sekolah. putri apa gitu, putri Jember. Aku kan jadi mayoret. Oh ya? Terus udah gitu kan iya, terus aku di OSIS juga. Mayoret itu ya? Satu lagi dari Mayoret. Oh bukan, salah. Nggak boleh ya. Belum masuk iklan di pagi-pagi ambiar ya. Lita ini dia dulu prestasinya luar biasa. Terus Dia pernah terpilih menjadi finalis Gadis Sablon. kamu tanya dong, prestasi aku masih kecil. Apa? Iya, aku juga juara 2 Quran hadis. Masya Allah. Itu di Al Baitul Amin, jadi Islamic Center. Jadi mewakili anak-anak SD, aku sendirian membawa dan aku mendapatkan piala dan piagam dari Ibu Tin Soeharto. Luar biasa riaknya ya. Iya dong, sombong boleh kan banyak yang sombong. Tanya prestasi Dewi Persik apa dari kecil banyak. Ini prestasi bintang tamu kita berikutnya. Ini ibunya berprestasi, anaknya Iya. juga berprestasi. Anaknya Iya. kemarin baru saja menjadi finalis Gadis Sampul 2025 ya. Ibunya Putri Indonesia. Di pagi-pagi ambiar ini dia Alia Rohali dan juga Savana. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, trip pantan hancur. Sehat kok. Apa kabar? Selamat. Ini dia Savana dan juga Mpok Alia Rohali. Savana kemarin jadi finalis Gadis Sampul 2025 bener? Benar. Selamat ya. Selamat ya sayang. Kami semua mengucapkan terima kasih. Mpok Alia Rohali ini 3 putrinya berprestasi semua. Gimana cara Alhamdulillah. mendidiknya ya, luar biasa sekali loh. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat dulu, ini dia Savana Rabini, putri dari Alia Rohali, menjadi Gadis Sampul 2025 ini. Silakan. Papa, gimana ceritanya kamu mencoba untuk mengikuti Gadis Sampul tahun ini? Ini keinginan kamu atau mama kamu atau ada siblings pressure? Sebenarnya sih Gadis Sampul itu keinginanku sendiri udah dari lama. Apalagi aku tuh lihat kakak kan waktu 2021 ikut Gadis Sampul, terus aku jadi kayak lihat perjuangan dia gitu, jadi mau juga. Karena aku juga di Gadis Sampul juga belajar banyak hal buat diriku sendiri, jadi aku seneng banget bisa mendapatkan pengalaman itu. Terus kemarin waktu kamu bilang sama mama mau ikutan Gadis Sampul 2025, mama responnya gimana? Aku responnya sih pokoknya selalu suportif ya ke anak-anak. Mau berkegiatan apa, mau melakukan apa, itu aku selalu support dan ya memfasilitasi lah. Nah kebetulan kan juga pengennya ya kayak mamanya juga gitu ya, pageant-pageantan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah karena memang aku juga udah fasih lah berkecimpung di bidang ini, jadi somehow ya paham lah gimana sih mengarahkannya gitu yang tepat gitu. Fah, mama kamu kan dia orang yang benar-benar paham betul tentang perpageantan ya. Taulah seluk-beluknya, penilaian segala macam. Wejangan dari mama kamu tuh apa untuk ikutan Gadis Sampul saat itu? Wejangan. Wejangan, advice. Jadi susah kan. Advice. Biasanya mama tuh selalu bilang percaya diri aja sama diri sendiri and always be myself aja, apalagi di ajang remaja kayak gini. Jadi ya itu biasa advice mama sih, paling pasti percaya diri and always be yourself. Terus kamu sama. Tos dulu. Terus kamu ketika kamu tampil gitu, kamu merasa percaya diri nggak? Ada mungkin yang namanya orang kan pasti ada grogi-groginya. Nah kamu kalau si Ade percaya diri nggak? Aku tuh biasanya tuh emang awal-awal tuh selalu grogi, apalagi yang waktu final itu aku sebenarnya kayak grogi gitu lah awal-awal. Tapi kayak waktu udah masuk tuh nggak tahu kenapa tuh rasanya udah kayak wow gitu. Wow, di panggung, happy. Gitu. Jadi kebawa. Ada perasaan pressure nggak? Apalagi kan beberapa tahun sebelumnya kakak kamu tuh Diara tuh juara 1 ya, di ajang yang sama. Ada pressure tersendiri nggak sih? Sebenarnya sih kalau pressure sih enggak, karena aku tuh selalu lihat Teteh itu kayak sebagai motivasi aku juga dalam ikutin Gadis Sampul, dan aku sama itu tuh enjoy sih sama pengalamannya, jadi alhamdulillah tuh nggak kena pressure juga. Oke, so kita mau kasih lihat ini kakak adik Gadis Sampul, kedua putri dari Alia Rohali, Diara dan juga Savana. 2021 sang kakak menjadi juara 1. Di tahun 2025 sang adik Fafa menjadi finalis. Ya.
Got some. Untuk seorang Alia Rohali, gimana caranya untuk bisa membesarkan hati sang adik? Karena ini kan siblings rivalry juga satu hal yang sangat biasa sebetulnya. Iya, iya. Membesarkan hati sang adik, jika tidak minimal dengan prestasi yang sama, kalaupun tidak bisa menyaingi prestasi yang sama seperti kakaknya maksudnya. Gimana bisa untuk membesarkan hati sang adik? Ya pokoknya sih saya udah bilang sama Savannah gitu ya, jadikan teteh-teteh itu sebagai motivasi gitu ya. Dan karena tetehnya itu juga sangat suportif gitu ya ke Savannah gitu, Diara. Si kakak, si Diara tuh sangat support gitu. Jadi dia yang membersamai dari sejak awal. Jadi kayaknya sih aku melihatnya tuh nggak ada rivalry atau kompetisi atau apapun di antara mereka. Karena apa ya saling support aja gitu. Tapi aku bilang sama Fafa bahwa ya segala sesuatu tuh situasi dan kondisi tuh bisa berbeda-beda gitu ya untuk setiap orang, rezekinya juga Faktornya, gitu. ya. Faktor banyak hal juga gitu. Jadi yang penting tuh kalau aku menanamkan ke anak-anak, ikhtiarnya aja yang maksimal. Hasilnya seperti apa tuh udah di luar kendali kita gitu ya. Banyak faktor lainnya, eksternalnya gitu. Yang penting percaya diri, jadi diri sendiri kata Mama bilang. Betul. Dan dapat pengalamannya deh, itu yang penting lah. Dapat Kan pengalaman. Po Alia tuh abang None iya, ya kan None. Putri Indonesia juga iya. Pernah merasakan berdiri di atas panggung, dilihat banyak sekali juri dinilai. Kemudian ketika melihat anak sendiri berada di atas panggung itu apa rasanya? Lebih grogi di bawah panggung ngeliat anak di atas panggung. Kalau aku sendiri sih kayaknya dulu ya memang enjoy aja gitu ya, karena senang gitu, passionku di situ. Jadi ya aku enjoy the stage banget. Tapi kalau udah untuk urusan anak-anak, somehow juga pasti ada lah sebagai seorang ibu kita takut anak kita kecewa, takut anak kita sedih kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapannya dia misalnya gitu. Itu aja sih kalau aku sebagai seorang ibu. Tapi ternyata terus ya Fafa ternyata ya apapun hasilnya dia happy dengan apa yang sudah diraih lah pengalamannya itu. Kamu happy kan sayang? Happy Kamu banget. merasa kesel nggak? Kok kakak aku juara 1 tapi akunya finalis? Ada pikiran kayak gitu dan perasaan kayak gitu nggak? Sebenarnya enggak sih, karena aku tuh kayak emang udah beyond grateful banget bisa jadi finalis, karena pengalamannya itu tuh luar biasa Iya, banget iya, sih. iya. Dan saingannya Iya. kan juga banyak, ya kan sayang? Iya. Itu tadi setiap waktu berbeda. Benar, faktornya begitu banyak sekali. Betul. Po Alia, apa yang membedakan Fafa dibandingkan kakak-kakaknya secara karakter? Secara karakter, Fafa ya mungkin sebagai anak bungsu, ya sampai sekarang masih dibayi-bayiin gitu. Jadi kita juga, aku sama bapaknya tuh ngelihat Fafa, ya Allah nih si bungsu, si bontot, si bayi, kenapa udah di atas panggung jadi finalis Gadis Sampul gitu, jadi lebih terharu. Cuma dia emang anaknya mungkin yang paling sensitif gitu ya, paling lemah lembut Oh, jadi juga. dia sensitif? Dia sensitif. Sesensitif gitu. apa? Dia tuh sebenarnya anaknya cepet nangis nih si Fafa ini gitu, dengan matanya yang besar itu, jadi kayaknya air mata yang keluar tuh lebih gede-gede gitu ya. Jadi suka kesian gitu kalau ngeliat dia cepet tersentuh terus nangis gitu. Tapi terus ya udah cepet biasanya lagi. Kapan juga. terakhir Po Alia melihat Fafa nangis? Kapan ya, Fa? Gak tahu, waktu aku terharu nggak Ya sih? mungkin waktu yang di atas panggung itu. Jadi habis dia selesai, terus kakaknya nyamperin gitu, Diara nyamperin dia di bawah panggung. Nah itu terus dia nangis. Tiara bilang apa kakak kamu saat di atas panggung? Nangis sih sebenarnya. Diaranya juga nangis. Aku lihat Tata kan nangis, jadi aku ikutan nangis. Lihatnya. Kalau sang mama, Po Alia ngeliatnya gimana? Ini kok anak gue kenapa dua-duanya nangis di atas panggung? Ya itulah tadi ya, itu sebenarnya sebuah bentuk support gitu. Karena kakaknya tuh juga mungkin ada keinginan adiknya tuh buat menang mungkin gitu ya. Jadi dia mungkin ada sedihnya juga gitu, adiknya nggak bisa dapat salah satu juara gitu. Tapi terus ya itu bentuk supportnya aja sih gitu, kayak menenangkan adiknya. Fa, gitu. mama kamu itu sosok yang begitu luar biasa sekali loh. Dari tahun 90-an Iya, sampai dengan favorit sekarang. kita Siapa semuanya yang gak loh. kenal Iya. Alia Rohali. Kamu tuh kepikiran untuk sama seperti mama kamu gak sih untuk Ingin masuk di dunia entertain, Ada. jadi bintang sinetron. pengennya tuh jadi apa? Aku tuh paling kalau dunia entertainment itu paling mau sekarang itu kayak modeling acting, tapi kayak di bidang kayak film-film gitu. Itu aku mau banget sih. Dan kamu udah mengutarakan ini ke mama kamu?
Udah. Mama mensupport. Mama sih support aja selama nggak mengganggu sekolah gitu, boleh. Tapi prioritas utama ya masih di sekolah lah pastinya. Apa sih rasanya jadi seorang Alia Rohali punya 3 putri yang begitu luar biasa berprestasi semua? Ya bersyukur apa namanya anak-anak bisa punya passionnya masing-masing gitu ya. Karena aku juga sebagai perempuan gitu pernah remaja juga gitu ya dan tahu bahwa banyak mimpi gitu yang pengen aku kejar dulu waktu aku remaja gitu. Dan ternyata semuanya dengan mimpi itu mengarahkan aku untuk bisa meraih gitu semua harapan aku. Nah jadi aku memang menanamkan sih ke anak-anak gitu untuk punya mimpi gitu, mengaktualisasikan diri gitu ya, hidupkan passion kamu. Pokoknya mama akan selalu support selama itu baik gitu. Ada satu mimpi dari sang putri tercinta yang juga tercapai dari Namira Anjani. Kita mau kasih lihat. Ya, wih bahasa Inggris semua. Finally back in London for the UCL Law graduation graduation ceremony. ceremony. Once again, I am Namira Anjani Ramadina SHLLM. Thank you to my loved ones for your endless support during my times as a student, and thank you to myself for making a once far-fetched dream come true through hard work, of course. This is it. Can't wait to see what the future holds for me. So kembali lagi ke London. Enggak, itu kemarin dia baru graduationnya tahun lalu gitu seremoninya. Berarti sekarang di Indonesia kan? Udah, dia kan udah menikah. Ya, baru menikah ya. Baru menikah. Lulusan London. Iya, UCL. Apa yang Alia Rohali lihat dari seorang Namira Anjani? Selain 6-star finishernya itu ya. Iya, jadi ya makanya sepertinya juga nih kakak pertama ini ya seperti biasa ya, saya juga banyak look up to my sisters gitu. Jadi si kakak ini mungkin memang set benchmarknya lumayan tinggi gitu kali ya buat adik-adiknya gitu, which is good gitu karena apa yang dia kasih tuh pengaruhnya itu baik. Nah kalau Ajani ini anaknya tuh memang persisten banget gitu, dia punya mimpi apa terus dia persisten banget untuk mewujudkannya gitu. Anaknya tuh super tekun gitu. Mungkin kalau dibilang pinter banget, jenius tuh mungkin enggak ya. Nggak yang nggak kayak gitu, tapi dia anaknya tuh disiplin, persisten, rajin, tekun gitu. Nah jadi kemudian membuahkan hasil gitu. Nah itu juga yang sepertinya bisa jadi contoh juga sih buat adik-adiknya gitu. Oke, kita juga mau kasih lihat, ini ngomongin soal Namira Anjani. Dia menjadi salah satu pelari termuda asal Indonesia yang mendapatkan Jadi finisher maraton. ya 6-star ya finisher untuk World Marathon Majors. Keren banget. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Aku salut loh sama orang-orang yang kuat sekali larinya. Dia dinobatkan menjadi pelari termuda dari Indonesia yang mendapatkan 6-star World Marathon Major tuh gimana sih dalam pikiran seorang Alia Rohali? Aku aja ngelihatnya kayak Keren gitu gila, keren banget ya anak. Ya nggak heran juga karena kembali lagi mungkin dia yang ngikutin mamanya juga gitu, terinspirasi sama ibunya juga gitu ya, ikut maraton gitu dapat 6-star. Tapi ya kembali lagi ya itu tadi buat jadi maratoner itu kan dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya gitu, kedisiplinan yang tinggi. Terus juga harus mau berkorban untuk latihan gitu. Sementara kan kalau aku mah ibu-ibu ya udah gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak dikorbankan. Tapi kalau dia kan masih kayak umur segitu tuh kadang-kadang waktu bergaul sama teman-temannya misalkan gitu tuh jadi berkurang demi berlatih ini gitu. Dan dia juga mengejarkan dalam waktu 3 tahun tuh kalau nggak salah. Cuma 3 tahun? Cuma 3 tahun, jadi ada yang dia 1 tahun tuh 3 kali maraton. Kebayangkan itu kan kayak endless training ya gitu. Cuma ya anaknya mau gitu, jadi ya udah aku sih fasilitasi aja. Pokoknya aku basically tuh nggak pernah mau menekan anak ya untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kamu memang passionnya di situ, ya udah you have to do your best gitu, the very best gitu. Ya mama akan support gitu, gitu aja sih. Dan ini juga ada satu kabar bahagia dari Namira Anjani yang kemarin baru saja melangsungkan pernikahan. Di bulan apa ini? Itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Baru kemarin ya kak ya berarti ya? Iya. Berapa lama pacarannya? Dari dia umur 16 tahun. Dari SMA, jadi mereka tuh high school sweethearts. Awal. Dari kelas 2 SMA ya dek ya? Sama Kaudi ya?
Jadi udah kenal lama banget dong. Udah kenal lama banget, udah ya udah gitu, udah waktunya. Tapi aku juga nggak memaksakan gitu ya. Dia udah pacaran lama terus harus kawin. Mereka sendiri yang datang gitu loh ke aku. Cowoknya dulu sih yang datang sendiri ke aku sama suamiku gitu bahwa dia mau melamar Jani gitu. Oh, dia Aku datang juga kaget juga aku awalnya. dengan gitu. begitu gentlemannya dia datang sendirian. Oh iya, karena dia waktu itu Jani masih di London, masih kuliah, terus dia bilang dia mau propose. Ya kan sekarang kan anak zaman sekarang kan Berani propose ya? ala-ala dulu kan. Nah, sebelum dia mau propose ala-ala sendiri itu, ya dia izin dulu ke kita, tapi jangan bilang-bilang Jani ya gitu. Aku sempat ada khawatir, waduh ini diterima nggak ya? Kok kayaknya anak gua kok nggak ngomong apa-apa gitu ya, kayak nggak ada plan apa-apa gitu mau kawin. Tapi terus aku ngomong sama suamiku terus ya enggak lah, si laki ini pasti juga udah ngitung lah, nggak mungkin gitu. Mereka pasti udah pernah ada pembicaraan ke arah sana. Ya udah gitu, alhamdulillah. Ya udah lega juga ya gitu, satu udah selesai, udah keserahkan tanggung jawab kepada suaminya. Oke. Semoga sakinah mau ada warahmah Amin, selamat ya Jani. ya Allah. Opa ngeliatnya gimana kakak kamu Jani sekarang? She's happy now of course. Iya, tapi seneng sih karena aku juga udah deket lihat Tete Jenny Kaudi, jadi juga udah deket sama Kaudi juga kan dari SD. Jadi aku udah lihat Kaudi sebagai kakak udah lama gitu. Jadi waktu mereka tahu mereka bakal nikah, aku tuh kayak seneng banget gitu. Mereka berdua sama Diara yang wah loncat-loncat kesenangan gitu. Karena ya nggak punya kakak laki-laki jadi seneng Akhirnya gitu. Officially ada sosok brother. laki-laki yang Iya. masuk. Ya, oke. Buat Alia Rohali dan juga Fafa kali ini kita akan mengajak mereka berdua untuk bermain Tanya Tanya Hati. Hati. Let's go. Oh. Aku di sini. Abah, bentar ya sayang. Iya. Ngantuk Abah jangan ngantuk ya. Pak Alia boleh silakan dibaca tanya untuk Savana begitu juga sebaliknya. Aku deg-degan nih kalau ikut. Aku baca duluan ya. Ya silakan. Savana, Fafa, ini semuanya. Iya satu nanti. persatu. Iya satu persatu dulu. Saat kamu takut melangkah, dukungan seperti apa yang paling kamu butuhkan dari mama? Yang aku butuhkan dari mama untuk give advice dari mama, karena menurut aku motivasi dan advice dari mama selalu bantu Fafa. Oke, good question. Oh dia tuh cute sekali ya. Baik banget. Baik banget. Oke Papa silakan. Oh, Papa. Aku Papa bergantian. sekarang. Oke, Mama, apa hal kecil dariku yang sering bikin Mama terharu tapi jarang Mama bilang? Hal kecil, apa ya Pak? Nggak tahu. Anakku banyak jadi puyeng. Hal kecilnya kalau Fafa bisa bangun lebih pagi. Untuk berangkat ke sekolah gitu ya. Walaupun setelah seharian kemarin itu Fafa sibuk, tapi Fafa terus bisa semangat gitu untuk besokannya bangun lebih pagi lagi untuk sekolah. Nggak penting banget gak sih? Itu penting kok. Penting. Oke silakan Po Alia. Oh oke. Kalau suatu hari kamu kecewa sama mama, apa yang ingin kamu sampaikan? Kecewa sama mama nggak sih? Cewek sama Mama. Pernah kecewa nggak sama mama? Pernah nggak ya? Or feeling sad. Atau sebel? Oh, sedih sama Mama? Aduh, pernah sih. Pernah deh kayaknya. Lalu Yang mana ya? Ayo coba. Apa yang aku mau bilang ke Mama, kalau paling kalau aku biasanya kalau sedih sama Mama, paling ke kamar Mama. Terus habis itu bilang kayak, aduh aku nggak tahu tapi aku nggak pernah kecewa sama Mama sih. Serius li? I don't know. Alhamdulillah. oh ya. Aku kayak nggak inget deh pernah kecewa sama Mama. Atau Oh, mungkin ini deh, bukan. kalau mama maraton pas your birthday. Oh iya itu kecewa deh, itu Oke, kecewa deh. Aku oke. tahu. Jadi Mama pernah maraton di saat ulang tahun kamu? Iya. Beberapa kali, Bo. Oh oke. Kayak jadwal maraton tuh selalu pas di ulang tahunnya dia. Dia kecil sampai kemarin terakhir ya, Pak? Apa? Tahun kemarin? Enggak, 2 tahun yang lalu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika mama kamu mengambil jadwal maraton di hari ulang tahun kamu? Sedih sih. Dan apa yang kamu ekspresikan? Respon kamu? Aku tuh inget banget waktu awal Mama bilang gitu, yang apa sih yang paling recent, aku nangis. Kamu nangis dan mama kamu tetap pergi?
Iya karena kalau apa sih kalau nggak belum pergi di waktu ulang tahun aku kan mepet kan. Jadi mau gimana lagi. Jadi aku kayak ya udah mengikhlaskan gitu. Perasaannya gimana pergi di maraton di hari ulang tahun anak? Iya, karena yang terakhir itu aku tuh lupa. Maksudnya kayak pas udah lihat-lihat, oh my god, ini pas banget sama ulang tahun Fafa. Makanya terus aku juga pas baru mepet itu baru, Fa, aduh maaf ya Fa ya. Apakah di saat maraton tersebut Habis membuat maraton. larinya lebih cepat? Enggak sih. Tapi abis maraton dirayain kan Kak di Oh iya dong, dia di Jakarta persiapkan segala sesuatu dari sana. Udah dibayar sama Pokoknya happy mama. lah tetap sama teman-temannya ya Fa ya. Papa, sekali lagi selamat menjadi finalis Gadis Sampul 2025 dan juga Po Alia selamat dengan 3 putri yang begitu luar biasa. Thank you. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.